Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kajian offline dari Forum Silaturahmi Majelis Taklim Perempuan Kabupaten Bandung beserta kolaborasi dari Ibu Hajah Dewi Kurniasih dan juga bekerjasama dengan Rumah Baca Quran yang hari ini akan diresmikan. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga kehadiran kita pada hari ini dapat mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadikan keberkahan buat kita semua. Hatur nuhun yang terhormat kepada Ibu narasumber, Ibu Hajah Ela Kamilawati, juga kepada Ibu Ketua, Ibu Hajah Herawati, Ibu Dewan Kehormatan kami, Ibu Dr. Dewi Kurniasih, Ibu Lilis Sulistianingsih sebagai Ibu Pembina, dan Pak Ustadz Jam-Jam yang sedang sakit, mohon doanya semoga beliau dapat segera disembuhkan penyakitnya dan diangkat penyakitnya. Serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya yang sudah dapat hadir pada hari ini dalam rangkaian acara yang sudah dibacakan oleh saudara kita Kang Afid. Tadi mulai dari acara pembukaan sampai dengan masuk ke dalam inti acara yaitu tausiah. Baik, kita tidak akan membuang waktu, kita akan langsung masuk ke dalam inti acara penyampaian kajian oleh Ibu narasumber. Di sini mungkin ada yang belum tahu, tapi saya yakin sudah banyak yang tahu siapa beliau. Ibu Hajah Ela Kamilawati ini lahir di Bandung pada tanggal 7 Oktober 1961, beralamat di Jalan Ciapus, Gang Panjamaan, PAM 5, Pangaan mohon, 5 nomor 150 Sasak 2, Banjaran, Bandung. Mempunyai 2 putra dan 1 putri. Organisasi yang beliau geluti, yang saya ambil di sini adalah sebagai PW Persistri Jawa Barat, Ketua Bidang Dakwah, kemudian Persistri Jawa Barat sebagai Ketua berakhir tahun 2020 dan sekarang sebagai penasehat Persistri Jawa Barat, Masya Allah. Kemudian kegiatan yang saya ambil di sini salah satunya yaitu di Madrasah Aliyah Persis 31 Banjaran sebagai guru. Dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dakwah beliau sudah di mana-mana. Ada satu moto yang saya ambil, yang beliau sampaikan yaitu hidup kita semua adalah ibadah. Tema yang kita angkat pada saat ini yaitu meneladani akhlak Rasulullah dalam berdakwah. Untuk tidak membuang waktu, kami persilahkan kepada Ibu Hajah Ela Kamilawati, atau saya memanggilnya atau kita memanggilnya, banyak yang tahu sudah biasa mengenal beliau dengan panggilan Bunji. Kami persilahkan kepada Ibu Ustadzah. Enggak, Ibu. Nanti juga akan diisi dengan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk tiga penanya, kita akan menyiapkan door prize agar bisa ada saling diskusi apa yang disampaikan dan akan yang ditanyakan. Baik, mangga Ibu, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah menghantarkan saya ke waktu yang diberikan. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqah wa a'addan naro liman asoh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pagi ini kita sekalian dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, semangat yang tinggi untuk menambah keilmuan kita, dan kita berharap serta merta kehadiran kita di sini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman,
bapak-bapak, bini sepuh, tokoh-tokoh yang ada di sini. Kemudian juga untuk ibu-ibunya, ibu-ibu muda juga yang sangat semangat mendirikan kajian di setiap bulannya. Alhamdulillah satu kehormatan bagi saya secara pribadi bisa hadir di sini dan diminta untuk menjelaskan tentang tema meneladani akhlak Rasulullah dalam berdakwah. Saya juga bawa makalah, kalau nanti ada yang mau, boleh. Saya tadi bikin 200 untuk oleh-oleh, karena kadang-kadang mendengar tidak cukup, harus dibaca juga. Mudah-mudahan pulang dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu tambah pinter, tambah soleh dan solehah. Amin ya, Rabbal Alamin. Baiklah, kita isi saja langsung. Di sini judulnya meneladani akhlak Rasulullah dalam berdakwah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dinobatkan menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Dan dari sekian nabi atau rasul, cuma 2 nabi saja, cuma 2 rasul saja yang diizinkan oleh Allah menyandang gelar yang tadi. Satu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keduanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kita tahu benar sampai hari ini banyak sekali tapak langkah mereka berdua itu menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Ya tentunya kita berharap kalau persis seperti mereka, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad, mungkin tidak, tapi insya Allah ketika kita menapaki jalan kehidupan dengan semangat dan merubah diri untuk lebih baik, insya Allah kita juga bisa diizinkan masuk ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung yang pertama ini yang paling populer ya. Tadi ada kata-kata uswatun hasanah. Maka di sini kita akan baca surat Al-Qur'an ya, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayatnya ke-21. Di antara ibu-ibu juga pasti sudah banyak ya, bapak-bapak juga alhamdulillah. Kita langsung ya pakai ta'ud langsung ke ayatnya. Mumpung ada ustadz yang mumpuni tadi. Kalau kita salah bisa dibetulkan nantinya ya. Ibu-ibu belum pegang ininya ya, makalahnya belum ya? Belum ya? Mau dibagi semuanya juga boleh kok, karena banyak tadi. Oh bisa? Tadi siapa ya? Yang ngambilnya tadi siapa ya? Makalahnya banyak. Tapi itu sebagian udah ada tuh. Oh itu di belakang, di belakang. Sok ya. Mangga, yang mau, yang perlu mangga. Ada, masih ada. Oh iya, sok sambil nunggu aja ya, sambil nunggu kita baca. Ibu yang sudah pegang makalahnya boleh baca sama-sama pakai ta'ud ya. Dari ta'ud langsung ke ayatnya. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira ya. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kalau mau cari pola hidup yang terbaik itu kita intip saja apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, ucap dan sikap Rasulullah itu sangat cukup untuk memandu kehidupan kita sehingga kita akan berakhlakul karimah seperti beliau insya Allah ya. Suri tauladan bagimu. Bagimu tuh bagi siapa? Bagi kita sekalian, bagi umat Islam ya. Jadi kita alhamdulillah wajib bersyukur kepada Allah ya. Sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan sosok Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau adalah nabi yang terakhir ya, rasul yang terakhir, tapi kita itu karena
manusia di akhir zaman kita tidak kebagian sosok beliau itu seperti apa. Bahkan kita yang hidup di akhir zaman itu nggak kebagian siapa-siapa ya. Nabi Adam apalagi yang 25 nabi yang wajib diketahui, kita pun tidak mengenal sosok secara fisik mereka itu seperti apa. Sudah dari nabi itu kan ada sahabat, sudah sahabat ada tabi'in, ada tabiut tabi'in, ada itiba tabiut tabi'in, ada juga ahli hadis. Ahli hadis pun kita tidak kebagian karena kita ada di akhir zaman. Tapi yang perlu kita syukuri kepada Allah, kita kebagian risalahnya ya. Oleh-olehnya dari Rasul apa itu? Yaitu contoh yang baik. Alhamdulillah. Siap ibu-ibu mencontoh Rasulullah? Siap. Udah berapa persen ya kira-kira sampai hari ini? Ada nggak mirip-mirip Rasulnya gitu? Ada 9 gitu nilainya ada nggak? Oh belum ya kali ya. 8? Aduh, buah belum, dinya 8 oke. Ya nggak apa-apa, karena kiprah kita sekecil apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghargai sekali prosesnya itu loh ya. Mudah-mudahan dari pengajian ke pengajian, dari kajian ke kajian menambah wawasan kita dalam ilmu dan juga berakhirnya di amalan kita. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kemudian ke sana ditambah bagi yang mengharap rahmat Allah. Jadi ini penawaran, mau mengikuti Rasul, mau. Siapa yang mau itu? Pasti orang-orang yang mengharap rahmat. Apa artinya rahmat, Bu? Kasih sayang tuh. Yang jawabnya ini nih anak-anak muda gitu. Rohima yarhamu rahmatan kasih sayang. Butuh nggak sama kasih sayang Allah? Butuh banget ya. Karena ketika Allah menyayangi kita, udah aman saja kita. Aman di dunia sampai ke akhirat. Makanya itu tadi, bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah, kata Allah tuh, tuturkeun atuh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segala sikap, dalam segala kehidupan itu semuanya menggambarkan suri tauladan bagi kita sekalian. Satu, mengharap rahmat Allah. Rahmat Allah itu dibagi-bagi. Ada di dunia, ada di akhirat. Pembagiannya sangat jomplang. Kalau Allah memberikan rahmat ke dunia ini cuma 1% saja. Padahal di hadis Rasul disebutkan innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah menciptakan kasih sayang itu ada lengkap. Semuanya berapa? 100 kasih sayang. Cuman Allah ambil satu dibagikan kepada makhluk Allah yang ada di dunia. Maka 100 dicanak hiji kantun sabaraha, Bu? Nah, kantun 99. Nah, ini yang 99 di mana? Ternyata oleh Allah disimpannya di akhirat nanti. Di mana? Di surganya Allah. Jadi secara sepintas ketika orang bertanya, berapa banyak sih kasih sayang Allah yang ada di surga? Maka jawabannya 99 tikelen kanikmatan yang ada di dunia. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita kebagian di surga. Amin ya. Ibu-ibu udah jadwal, udah ada daftar kemana tuh ke surga? Udah daftar belum? Harus daftar dulu dong ya. Umroh daftar, haji daftar, apalagi ke surga harus daftar. Maka coba baca-baca di dalam Al-Quran atau hadis Rasul apa saja syarat untuk masuk ke surga. Di antaranya adalah hadir di majlis taklim seperti ini. Ya, itu paling populer hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini ini dari berbagai tempat kan? Yang jauhnya, yang dekatnya hadir di sini. Oh, ternyata itu langkahnya dihitung. Aduh Bu Ella, gimana kalau saya mah tidak melangkah, kan tadi pakai motor. Jangan khawatir, motor itu si rodanya kan berputar, dihitung itu sama Allah ya. Berapa putaran tuh rodanya sampai ke sini gitu. Alhamdulillah, ternyata jaminannya apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi majelis taklim ini adalah tamannya surga. Masya Allah. Ibu senang di sini? Senang. Mudah-mudahan bapak-bapak juga senang di sini ya. Ada yang udah ngantuk belum? Belum? Tunggu tanggal mainnya. Biasanya nanti ada ngagaleong-galeong begitu ya. Tapi mudah-mudahan saya cukup semangat menyampaikannya dan mudah-mudahan ibu sampai kapanpun sampai nanti tidak ngantuk ya. Ngantuk nggak boleh? Ngobrol boleh nggak? Oh, apalagi ngobrol. Ayo ngobrol sareng ngantuk mending mana ya? Mending ngantuk. Kalau dipilih di antara dua. Kenapa coba? Kalau ngantuk nggak mengganggu orang, tapi kalau ngobrol mengganggu orang, paling tidak duaan. Biar aku ngobrol nyari
Bu ya, berdua pasti ngobrol itu. Jadi hilangkan kantuknya, hilangkan ngobrolnya supaya kita pure di sini mendapat rahmat dari Allah. Insya Allah ya. Nah, bagi orang yang ingin rahmat dari Allah, sok kejar tuh sikap Rasulullah di mana, seperti apa. Yang kedua, dan kedatangan hari kiamat. Hari kiamat itu sih sebenarnya bukan ditunggu-tunggu ya. Cuman kita harus tahu aja bahwa ada dunia, ada akhirat. Dunia itu adalah sebab, akhirat adalah akibat. Ya, orang yang baik di dunia maka di akhirat akan mendapatkan kebaikan pula. Orang yang buruk ya melakukan hidup di dunia maka dia pun akan kebagian keburukan juga. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingat banget ke ayat yang gini. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surat apa? Surat apa itu? Sahilap dari surat naon ya itu. Surat Az-Zalzalah ya, ayat ke-7 dan ke-8. Jadi di dua ayat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, jangan main-main hidup di dunia ini. Kita itu bukan main-main di sini, tapi diperintah untuk beribadah ya. Ibadah itu ya tentunya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah ya. Dan kepada orang-orang yang berjalan di jalannya Allah, kita pun harus taat di situ. Maka ada kata-kata mayyamal, barang siapa yang mengamalkan atau melakukan. Ada kata-kata khairon, di bawah ada syaron. Kesananya sama, mithqala dzarratin. Nah, di belakangnya ada ya roh, ya roh. Jadi kalau disimpulkan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia, pasti akan kelihatan nanti pahalanya. Dan sebaliknya ya, yang buruknya sedikit sekali yang kita lakukan, tapi akan ada nanti akibatnya apa, yaitu siksaan ya. Maka kita disuruh milih, ibu-ibu bapak-bapak mau milih khairon kah atau syaron kah? Mau pilih mana? Khairon atau syaron? Khairon. Khairon itu kebaikan, kalau syaron keburukan. Tinggalkan itu keburukan dalam bentuk apapun, kita memilih syaron, termasuk kehadiran kita di sini ini bagian daripada khairon ya. Mangga ke belakangnya ada dan yang banyak mengingat Allah ya. Kita juga mengingat Allah yang namanya dzikir. Ibu sering tidak ingat ke Allah? Sering emotna, sering teu emotna? Sok banding-banding. Sering emot, sering teu emot. Itu udah mengaku sering teu emot kita itu ya, apalagi dihadapkan dengan berbagai masalah yang di dunia ini. Ini gimana coba? Perhatiannya ke harta, perhatiannya kemana ke jabatan, perhatiannya kemana ke kemewahan seperti itu. Ya lambat laun manusia jadi lupa karena pangbalikan. Padahal kita itu kan pulang kemana ke Allah. Makanya ketika ada orang yang meninggal, ketika ada musibah, kita menyebutnya atau membacanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini, kita ini kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita akan balik kepada Allah. Nanti pulang ke Allahnya. Nah ini tidak bisa polos tomo naik geboy gitu tah. Pulang ke Allah itu harus rebo, harus seueur cacanakan. Apa itu bawaannya? Yaitu amal yang bagus. Begitu kita bawa amal yang baik, maka kita akan disambut mesra oleh para malaikat, oleh Allah juga, dan kita layak menjadi penghuni surga. Insya Allah. Siap menjadi orang baik? Insya Allah ya. Maka di bawahnya ada Al-Qalam. Surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat ke-4. Pendek sekali, kita baca lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dan sesungguhnya kamu itu kata Allah, firman Allah, kamu itu Muhammad tuh benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi kalau Rasul ditanya siapa sih Rasulullah itu? Sosok Rasul itu adalah seseorang yang memiliki akhlak yang tinggi, akhlaknya itu ya. Maka di sini disebut ala khuluqin azim, berarti pantaslah dijadikan uswatun hasanah. Karena beliau sudah memiliki akhlak yang paling hebat. Kalau ibu-ibu biasanya ya, nggak tahu ibu-ibu di sini. Di rumah tuh suka capek sih, benar ya di rumah capek Bu? Ngepel capek nggak? Capek, masak? Capek, beres-beres rumah? Capek.
Tapi ibu-ibu justru lahan kita itu di situ ya. Kalau ibu nggak ada kegiatan yang lain gitu, ngajar di pesantren atau apa gitu, di rumah melulu dari pagi sampai sore, itu banyak banget ibu-ibu. Ibu jangan salah bismillah aja di setiap permulaan pekerjaan. Ibu mau ngepel bismillah. Itu cukup untuk menghantarkan kita bahwa tadi moto saya hayatuna kulluha ibadatun. Kehidupan kita ini semuanya adalah ibadah. Jadi ibu jangan menyebut, aduh gimana ya saya masuk nggak ya ke surga? Saya kan nggak ngajar di pesantren. Saya kan nggak bisa menerangkan Al-Quran. Gimana ini? Aduh banyak jalan menuju Roma ya. Jadi ke surga itu bu dengan ngepel bisa. Dengan masak bisa. Cuman awalnya pakaikan bacaan bismillah. Terakhir pakaikan bacaan alhamdulillah ya. Mau tanya ke ibu-ibu aja. Ibu-ibu kalau lagi ngepel suka amak-amakan nggak? Sok, suka amak-amakan dara. Ada yang ibu-ibu ngepel-ngepel tapi bari kuku lutus ngepelna teh. Nyanguk sih nyanguk, masak sih masak tapi kuku lutus. Ada yang begitu? Ada di sini? Ah iya, tapi udah mau ngacung dah isinya. Ya kan seperti itu. Oh ternyata ya gagahnya ibadah kita itu karena kita tidak menyebut nama Allah. Sebutlah nama Allah di awalnya. Bismillah. Nanti belakang Alhamdulillah. Seperti itu cukup ya. Maka di belakang sana ada surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu surat ke-48 ayatnya ke-29. Kita di sini baru mau mengintip siapa sih Rasulullah itu. Kan orang yang baik itu harus baik kepada Allah, baik kepada manusia. Baik kepada Allah namanya apa? Hablum minallah. Baik kepada manusia apa? Hablum minannas. Yang mana yang harus didahulukan nih sehingga kita mau masuk surga itu yang mana itu hablum minallah kah yang harus baik teh atau hablum minanas? Dua nana, benar dua nana. Jadi nggak bisa cuma baik kepada Allah. Wah, sholatnya jangan ditanya. Tahajudnya, tarawehnya, sodako, infak, segala sesuatu. Ih, ari sareng tetangga musuhan. Ayo kitanya, ayah. Ibu-ibu sok pasea sareng saroge tara. Sok tara, api-api tara katanya. Padahal osok, enying-enying pasea. Siang-siang pasea, sore-sore pasea. Kenapa sih? Jangan seperti itu kan kita berumah tangga tuh ngodag, sakinah, mawaddah, rohmah. Nah itu harus dilakoni oleh orang-orang yang hebat ya di rumah itu. Insya Allah dengan berumah tangganya akan hebat, akan baik-baik aja. Ibu nusok pasea lirannya paseana. Siap? Siap? Kalau carogenya lagi marah, ibu yang mengalah. Kalau ibu lagi marah, suaminya yang mengalah. Ya manuker amak di banjur bensin. Ya udah tuh, pasea eta mah. Ya pagi-pagi teh wah, pacenta-centa bahasanya nggak tahu apa. Tapi si suaminya nggak tahan, dan cerewet si istrinya teh. Kuma kata suaminya, udah ngomong terus. Aku mau pergi kerja nih. Kum, katanya begitu. Kumnya itu assalamualaikum jadi pendek begitu ya. Kan lagi marah. Kum katanya. Jung lah rek ini malam katanya begitu. Tuh kan. Kalau lagi suasana marah kayak begitu jadi salah. Assalamualaikum jadi kum ya. Waalaikumsalam jadi lam. Jadi tinggalkan papasean itu. Kenapa? Allah tidak senang sama orang yang papasean ya gitu. Tidak ibu-ibu di dia mah balager. Bapak-bapak di dia mah balager. Amin gitu. Amin. Mangga. Nih Rasulullah ya, orang yang luar biasa ini membagi perhatiannya. Kalau ini apa jurusannya adalah hablum minanas. Tapi Rasul membagi dua, sikap beliau kepada orang muslim dan sikap beliau kepada non muslim. Jadi kan pelajaran. Kita kan harus baik kepada manusia itu, tapi ada bedanya. Pada orang muslim bagaimana, kepada orang non muslim bagaimana. Seperti itu ya. Ibu mau baca lagi? Sok baca lagi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlam minallahi waridwana simahum fi wujuhihim
min atharis sujud. Ini ayatnya belum tamat, tapi saya ambil segitu aja ya. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan kata lain Rasulullah. Rasulullah itu adalah utusan Allah, ya. Apakah ada rasul-rasul yang lain sebelum Muhammad? Oh, banyak, ya. Tetapi Nabi Muhammad adalah rasul terakhir. Tidak perlu ada lagi rasul sesudah beliau. Tidak perlu ada lagi nabi sesudah beliau. Tidak perlu ada kitab lain sesudah Al-Quran. Jadi kita itu benar-benar menjadi umat Islam di akhir zaman, ya. Terus kesananya ya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Nah, ini sikap Rasulullah. Rasul itu kan lembut, Rasul itu kan santun, Rasul itu kan bahasanya aduh luar biasa. Sampai Anas bin Malik yang namanya sahabat Rasul pernah mengatakan laporan kepada kita bahwa selama 10 tahun mendampingi Rasulullah katanya belum pernah dibentak-bentak, belum pernah gitu dicarekan, belum pernah disalah-salahin, kata Anas bin Malik. Berarti Rasul itu adalah orang yang sangat lembut, ya. Tapi beda hanya ketika beliau menghadapi orang yang kafir, beliau bersikap tegas, bersikap keras. Dalam artian apa? Harus beda, ya. Kayak kita diajak-ajak untuk mengganti agama kita dengan agama mereka. Jangan, ya. Kayak kita dibujuk-bujuk ya untuk supaya kita pindah agama meninggalkan Islam, jangan. Pertama kita sudah tahu bahwa Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu satu, yaitu agama Islam. Itu yang pertama. Terus kita punya surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun, Ibu apa surat Al-Kafirun? Apa? Tapi Ibu masuk pabaliut ya bacanya ya. Suka bacanya begini, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala eta bade ka mana deui coba. Wala lagi bolak-balik aja karena ada ayat yang kayak bolak-balik gitu. Padahal harusnya katungtung lakum dinukum waliyadin gitu ya. Dan kita juga tahu asbabun nuzulnya atau sababun nuzulnya kenapa turun ayat itu. Karena Rasul pernah dibujuk-bujuk. Kalau kamu tidak mau pindah ke agama kami, kita 1 mingguan aja yuk. 1 minggu yang ini kamu yang beribadah kepada Tuhan kami. Minggu berikutnya kami yang akan beribadah kepada kamu. Allah langsung sigap memberikan ayat itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi dalam hal ini nggak ada toleransi. Jadi yang dimaksud tegas atau keras itu seperti itu. Itulah sikap Rasulullah terhadap orang kafir ya. Gimana terhadap orang muslim? Beda. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, garis bawahi. Tapi untuk sesama muslim itu wajib berkasih sayang. Sili perhatoskeun, sili pikanyaan, sili kaasi. Bahkan kita berkata kasar saja itu sudah mendolimi orang yang ada di hadapan kita. Jadi kepada orang Islam itu harus sayang, harus memaafkan kalau salah. Makanya di sini kita sangat tertarik, tadi ada yatim piatunya ya, ada rumah tahfidnya, yayasan yang luar biasa. Pokoknya apa nih jalan semua aturan-aturan Islam di sini. Kayak kita menyayangi anak-anak yatim piatu itu kan diwanti-wanti sama Allah. Nitip anak yatim, nitip anak miskin, nitip kan itu seperti itu. Nah, itu yang harus kita sikapi alhamdulillah ya. Nah, Rasul juga mencontohkan seperti itu. Rasul sangat sayang kepada orang-orang lemah. Rasul sangat sayang kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Pertama ruku dan sujud digambarkan ya secara yang pertama itu adalah berarti umat Islam itu ya sholat bersama-sama. Boleh tanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak kalau sholat munfarid dengan sholat berjamaah gedean mana pahalanya? Oh berjamaah dong. Berapa kalian?
27, Masya Allah. Masjid itu dititipin buat bapak-bapak. Kalau masjid kosong tuh yang pertanyakan, hei bapak-bapak kemana? Makanya kalau di Banjaran itu ya ada disebut ini di sini bapak-bapaknya namanya sama semuanya. Loh, kok namanya sama? Siapa? Bapak Dul Majid itu namanya ya. Hah? Dul Majid? Masa sih? Bapak sama? Masa? Dikiranya teh Dul Majid yang memiliki kemuliaan. Si horeng singkatan Dul Majid teh kedul ka masjid. Itu di Banjaran loh, bukan di sini. Ya, kalau di sini pada det kan di masjidnya, bapak-bapak yang berjamaah pada det tuh, subuhna, asarna, maghribna. Aduh, jangan-jangan sama ya seperti di Banjaran. Banyak banget Bapak Dul Majid, yang terakhir mengerikan Bapak Haji Dul Majid. Sama Pak Hajina juga. Kenapa Pak Hajina jarang berjamaah di masjid? Nah itu nanti Allah akan tanya. Rasul akan tanya, cenah bejana nuturkan jejak langkah Rasul. Kenapa Rasul itu kan aduh suami yang paling hebat. Rasul itu pernah sih menjahit bajunya yang sudah robek, dijahit sendiri. Boleh tidak? Itu suami yang bagus. Membantu istrinya. Katakan kancingnya coplok, diterapkan ke Rasulullah. Satu waktu itu tarumpahnya udah jelek, dikaput sendiri sama Rasul itu. Tapi ketika datang dari masjid, hayya ala sholat, hayu orang sholat, Rasulullah ngecagen segala sesuatu yang sedang digarapnya, langsung masuk ke dalam masjid. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Jadi bapak-bapak di sini harus seperti itu. Amin insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Eh, Ya. Mohon perhatian sebentar, Iya, Ibunda. boleh, Maaf boleh. sebentar. Mangga. Ini Bapak Wakil Bupati sudah Oh, mulai iya, masuk iya. di Udah. tempat. Nanti kita jeda sebentar. Iya, boleh. Persilahkan beliau untuk memberikan sambutan yang singkat. Nanti Iya, kita iya. lanjutkan lagi ya, Bunda. Iya, iya, boleh, boleh. Biar di Ibu di sini. mana duduknya? Oh, di sini aja. Iya. Mangga, Nanti saya akan dipersilahkan. menyerahkan kembali kepada Kang Afik sebagai MC untuk menyambut Bapak Wakil Bupati Bandung. Mangga Kang Afik. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan tausiah yang pastinya sangat menarik, sangat menyentuh dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari yang sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Ella Kamilawati SPDI. Hatur nuhun pisan Ibu. Benar-benar memberikan banyak sekali pemahaman untuk kita. Insya Allah setelah hari ini kita bisa membawa banyak pengetahuan yang Ibu sudah sharingkan tadi. Nah, hadirin sekalian yang kami hormati, sesaat lagi kita akan kedatangan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Sahrul Gunawan SE, yang insya Allah akan memberikan sambutan kepada kita semua untuk acara pada hari ini, sekaligus juga nanti akan memberikan bimbingan arahan dan juga penyerahan cindera mata, serta santunan kepada anak yatim, dan penandatanganan peresmian Rubaki El Nosa, serta Masjid Miftahul Falah. Kita nantikan kedatangan beliau yang tinggal sesaat lagi. Insya Allah kedatangan beliau juga akan memberikan atmosfer baru untuk kita semakin mendalami Al-Quran, semakin tidak ada henti-hentinya, selalu belajar, mengevaluasi dan meningkatkan pengetahuan kita terhadap bagaimana sih membaca Al-Quran yang baik. Ya, hadirin sekalian yang kami hormati, untuk hadirin yang ada di luar masjid, mungkin yang ada di sekitar tenda, kami mintakan kesediaannya untuk berdiri. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Syahrul Gunawan SE.
Baik, hadirin kami persilakan untuk duduk kembali dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Sahrul Gunawan. Dan saat ini beliau sudah ada di hadapan kita semua. Ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan. Sebelum beliau nantinya akan memberikan sambutan, bimbingan, dan arahan sekaligus penyerahan cindramata dan santunan kepada anak yatim serta penandatanganan peresmian Rubaki El Nosa dan Masjid Miftahul Falah. Indah gemulai rentak menawan, selaras senyuman paras rupawan. Kepada Bapak Sahrul Gunawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadeg we nya, ngadegnya. Ngadegnya punya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, di sini mungkin ada Pak RT, Pak RW, Pak Kades, mungkin hadir, hadir. Iya, seluruh panitia DKM Masjid Miftahul Falah beserta dengan pengurus. Ini barudak ya di mana ya? Anak-anakku ti anak yatim, Masya Allah. Kita memuliakan anak yatim, mudah-mudahan jantan kebarokahan ke orang sadayana. Amin. Terus ya iya barudak di mana eta tanu dilebet eta tah. Anu aranom eta tah saha tah. Sama emak-emak hebat, Bapak. Emak-emak hebat sana saurna teh nya. Katinggalna wajahna wajah-wajah ahli surga. Ya. Alhamdulillah abdi tiasa silaturahim nya. Urang tiasa tepang di dieu sareng warga Desa Sekarwangi Soreang sareng ibu narasumber. Haja Iya. Ela Kamilawati. Ibu Ela. Ibu Ella, Ibu memberikan materi mengenai meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tugas kita ya sampai dengan kita maut yang memisahkan kita di dunia, yaitu salah satunya Allah sudah memberikan contoh itu. Tapi Bu, memang leres ibunya ari gampil gitu nyariosna teh. Kita teladani Rasulullah tapi praktek nama hese. Leres teh. Tapi ya memang itulah kita manusia karena tidak seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia pilihan yang Allah lihat adalah ikhtiar kita, usaha kita yang terus-menerus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setuju, Ibu? Setuju. Urang ya we atulah. Urang istighfar we atuh ayeuna nya. Ya. Astagfirullah Robba baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah. Astagfirullah minal khotoya. Sekali deui. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Semoga Allah mengampuni seluruh permintaan pengakuan kita atas kesalahan-kesalahan kita. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. Ya.
Kita alhamdulillah masih diberikan nafas untuk menikmati kehidupan ini. Mudah-mudahan bisa dipergunakan sebaik mungkin ya. Sing salabar. Kumaha? BLT BBM tos katampi. Meni emosi gitu si ibu mah. Karek ke istighfarnya. Meni ke istighfar ke astagfirullah. Begitu BLT BBM, acan. Teh kenging gitu ya. Ya anu tos kenging alhamdulillah anu teu aca mudah-mudahan nanti data dari Kementerian Sosial bisa diperbaiki. Kang Karena Afif, setiap bulan itu updating itu kita lakukan, Pak. Ya, mengenai misalnya aya we nya pernak-pernikna teh ari di masyarakat mah eta cenah imah gedong cenah menang bantuan. Bu, pami hoyong terang mahnya eta teh di tiap desa atau di update pokoknya mah dilaporkeun ya. Tapi di Kementerian Sosial nah di itu di pusatna aplikasina teu acan aya perbaikan. Jadi upami misalnya teh urang teh tos diupdate di dituna masih kena eta-eta kene. Tapi memang setiap permasalahan juga berbeda, setiap wilayah titik itu juga berbeda. Pokoknya masing salabar. Insya Allah ya mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya apapun keadaannya. Ya, ayeuna keur musim banjir kieu ayeuna malam tadi hujan agung pisannya punya. Ya, mudah-mudahan sing saralamet sadayananya jaga diri dan keluarga masing-masing ya. Pokoknya upami aya kohoyong naon ukur mentana urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerajaan itu milik Allah semuanya. Jadi Allah Maha Kaya. Mohon ya sama Allah tapi bari jeung ikhtiar urangna. Leres teh Ibu? Leres. Ibu eta nu dilebet nahan mending ngahulang kitu gini. Tunduh Ibu tunduh? Atos tuang atos? Teu acan? Lah kumaha atuh ieu teh? Bade dihuapan ku abdi bade. Aduh ya Allah ya Rabbal Alamin. Sok resep Pak abdi ngaheureun ibu-ibu teh. Ya. Punten ieu bilih aya carogena. Saya ingin nyanyi sebuah lagu yang berkaitan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah bidadari surga untuk suaminya. Laras teh. Tapi ulah siga kamari abdi aya pangaosan Pak. Jadi si ustadznya teh ibu ya bilang ya mudah-mudahan mungkin ibu-ibu pendak desa sama suaminya di surga. Aya ibu-ibu nyeletuk, "Amu bosan aing mah." Ulah kitu nya punya. Ulahnya ya sing balager sing sarolehah ya. Nah, ieu lagu favorit abdi ti aya Ustad Kondang lah ya. Sami eta ge rencang abdi oge sami-sami ngawal jamaah umroh. Alhamdulillah Ibu abdi tos ti 2000 genep aya usaha travel umroh haji. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa sampai ke Baitullah. Anu teu acan umroh bisa umroh, anu teu acan haji bisa haji. Tapi seeutik ieu nu amina seeutik. Teu yakin Ibu ku Allah teh yakin ka Allah teh? Yakin. Coba mudah-mudahan anu di dia sadayana tiasa umroh. Mudah-mudahan sadayana di dia anu teu acan haji tiasa haji. Tak gitu atuh, kudu yakin ya. Yakin. Insya Allah Allah akan berikan jalannya. Karena umroh atau haji itu bukan untuk orang-orang kaya saja, tapi untuk orang-orang yang ya diberikan jalannya oleh Allah, diberikan kemudahannya untuk bisa sampai ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sakedik-sakedik ditabung gitu tah, ya. Teras upami misalnya aya kemudahan dalam artian bisa menjadi agen umroh, nanti dari keagenannya itu bisa mendapatkan ujroh, terus jadi tabungan mau pergi bisa pergi umroh, kinten-kinten haroyong teh.
Leres, hoyong? Iya, nanti disampaikan ya. Karena saya dari tahun 2012 itu membuat satu program melalui koperasi yaitu menabung ya, menabung umroh. Tapi sambil juga diberikan eh, pelatihan ya dengan trainer bahwa cara-caranya untuk menjadi marketing umroh tuh bagaimana ya. Jadinya percepatan itu Bu, percepatan umroh nanti bisa mengajak teman-temannya ya tetangga pada saat pengaosan jantan upami misalnya ditaros ieu teh kumaha fasilitasna kumaha hotelnya beraha jarakna ibadahna kumaha eta teh atos di training jantan walaupun ibu tak acan umroh tiasa ngajelaskeun tah tina per orang anu angkat umroh teh lumayan nilainya mungkin jadi tabungan kanggo umroh mualami ya anu biasana upami nabung bisa 8 tahun bisa 5 tahun iya bisa 1 tahun 2 tahun ya nanti menyusul lah ya mana ketua DKM Mas Miftahul Falah nanti kapan-kapan lah kita berikan training ya untuk percepatan umroh ya baik kahoyong mah abdi tanya ngaberangkatkeun sayana gratis kahoyong mah tapi kumaha atuh danya upami abdi gaduh keneh jin mah sadayana diberangkatkeun ya make karpet terbang kabeh ku abdi diberangkatkeun ya anu istri atos nganggo ieu ihrom ti dieu teh nya rapih gitu bapak-bapana atos ngangge baju ihrom ti dieu make karpet terbang anu karpetna saya minta sama jin anu paling agung jadi lebat sadayana ge ieu warga Saroja Home Residence ini ya. Terus beka ditu nya hujan kahujanan, angin keanginan, tapi nepi ya. Nepikeun ka Mekah lebat angin. Karena bapak-bapak naman tengah acuk anu rapet gitu nya. Ah eta mah hayalan. Anu nya anana mah urang kedah ikhtiar ketika kita ingin mencapai sesuatu. Leres teu? Ya, ketika saya juga ingin berbuat lebih banyak ya untuk masyarakat Kabupaten Bandung, nya sing doakeun weh nya. Mudah-mudahan suatu saat saya punya keluasan kewenangan untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Janten mulang tarimana kumargi atos dicoblos, kumargi atos dirojong sadayana waktos kampanye, waktos pencoblosan kamari 2020 hiji 2020 Desember ya. Doakeun ya bunya abis sing dikiatkeun sing amanah ya dan ayeuna urang tos janten dulur ayeuna. Pasca pelantikan 1 hari setelah pelantikan KTP saya dari Bogor berubah jadi KTP Kabupaten Bandung dengan domisili rumah dinas wakil bupati. Ayeuna mah ka Jakarta teh asa hoream teh. Eta ge kadang mau misalnya di Kang bintang tamu ini ya bintang tamu ini mung hoream masa jauh ayeuna mah ke Jakarta teh. Ayeuna mah tos di soreang tos betah. Tiris ibu kantun aya anu ngarencangana we ieu teh. Aduh. Nya. Ayeuna janten teh emot deui tadi teh. Bade nyanyi teh teu jadi geuningan ya. Poho ngomong ka ditu ngomong umroh lah ngomong sagala rupa. Ayeuna lagu Bidadari Surga ya laguna kos kieu. Ya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Mudah-mudahan sing dienggalkeun ya. Geus 4 tahun langkung aku menduda. Mata kadang-kadang sok jangar Pak kadang-kadang. Tapi sok poho we mun tos nguriling gitu ke masyarakatnya ngobrol gitu. Saleresna mah teu benten sih di entertainment gepan menghiburnya. Ayeuna abdi di masyarakat juga saya insya Allah ya
kan jantan ibadahnya menghibur oke nya. Gitu. Hatur nuhun atuh. Mudah-mudahan orang sadayana senantiasa ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah ibu, bapak, anak incu sing saroleh sarolehah. Mung kitu wae ti abdi hapunten aya bujengeun deui di daerah di Dom ya. Di Dom aya acara hatur nuhun Ibu, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kan pesan-pesannya lila gitu. Di antos ulemanana di dia kayak ira-iraha orang Jumaahan kan di dia. Di sini Jumatan bisa dipakai kan? Bisa kan? Ini 40 lebih lah ya, bisa ya insya Allah. Tur nuhun sekali deui, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Kita langsung, kepada ayo. ya, ada beberapa Oh ya, oke penyerahan baik baik. ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sahrul Gunawan yang sudah memberikan sambutan, bimbingan, arahan dan sedikit lagu tadi ya. Pengennya satu album kayaknya ya Bu ya. Nah, baik, berikut ini langsung saja kita minta kesediaan Bapak untuk penyerahan cenderamata dan santunan kepada anak yatim. Iya, di sini ya saja, Pak. Dan ada penyerahan kenang-kenangan dari panitia dan juga panitia bekerja sama dengan Bursa Sajadah. Mudah-mudahan bisa diterima Bapak Wakil Bupati kita. Ya, mangga tepuk tangan untuk semuanya. Hatur nuhun. Ukurannya langsung pas ya, Pak ya? Iya, sepertinya ada mata-mata yang ngukur di sini. Sudah Dan menanyakan Pak ke Pak, sudah ditanyakan Pak ke Jin. Ini juga dari Bursa ya Sajadah dari Bursa Sajadah. yang ikut mensupport berlangsungnya acara ini. Kemudian sekarang saatnya kita penyerahan secara simbolis santunan kepada anak yatim. Dan untuk itu kami mintakan kesediaan ya, perwakilan dari Indonesia Mandiri, kemudian dari Nurul Falah, dari Yayasan Muhammadiyah Katapang, dan dari MUI Sekarwangi. Mangga kepada Ibu Ketua Forum Silaturahmi Ibu Hajah Herawati juga untuk bisa hadir di depan Ibu. Ini ada 2 majelis taklim Bapak. Ini Ibu Hajah Herawati Ketua Majelis Taklim Forum Silaturahmi Kabupaten Bandung beserta Ibu Hajah Lilis. Kami persilahkan Ibu Hajah Lilis untuk tampil. Bekerja Ketua sama MUI Kecamatan Kelurahan Sekarwangi. bekerja sama dengan Asfiatun Nisa, Ibu Dr. Dewi Kurniasi. Ya, ini adalah penyerahan simbolis santunan kepada anak yatim yang diberikan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Sahrul Gunawan. Ya. Satu lagi yang di sana Pak, yang udah agak gede. Hatur nuhun. Terima kasih kami Bapak ucapkan Haji kepada Sahrul Bapak Gunawan. Haji Sahrul Gunawan. Dan ada satu lagi itu penandatanganan peresmian Rubaki El Nosa dan juga Masjid Miftahul Falah.
ada peresmian Masjid Miftahul Falah, juga rumah baca Quran atau Rubaki. Pak Sahrul, ini diperkenalkan Ibu Ketua forumnya. Ini Ibu Ketua Forum Majelis Taklim. Ya. Ini Ibu Hajah Lilis, Christianingsih, memiliki Yayasan Taik Boarding School. Ya, sekarang saatnya sesi foto kepada panitia. Alhamdulillah, hatur nuhun. Semoga Bapak Sahrul Gunawan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sahrul Gunawan yang sudah bersedia hadir, memberikan arahan bimbingan. Ibu-ibu pengen foto, diedit aja nanti pakai Photoshop ya. Ya, Masya baik. Allah. Hadirin sekalian, sambil kita melepas keberangkatan Bapak Sahrul Gunawan ke tempat kunjungan berikutnya, karena memang kita tahu tugas beliau sangat banyak sekali masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung yang merindukan kehadirannya, bimbingan, arahan, dan segala sesuatu yang sifatnya memberikan dampak yang baik untuk kita semua. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih akan mendengarkan sedikit lagi ya. Masih ada waktunya gitu Kang Afik? Coba lihat. Kayaknya udah. Lanjutkan aja. Kita masih ada beberapa rangkaian acara ya, dan juga masih ada beberapa cindramata atau door prize yang akan kami berikan kepada ibu-ibu sekalian. Ada yang tidak mau door prize? Senyap kalau tidak mau. Ada yang mau? Suaranya masih setengah hati. Ada yang mau? Iya, betul ya. Untuk apa dan dari habis sholat tahajud kalau nggak bawa door prize dari sini gitu ya? Ya, nanti kita akan berikan beberapa door prize sesuai dengan tadi ada materi yang sudah diberikan oleh Ibu Hajah Ella Kamilawati. Pastinya akan ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi syarat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian mendapatkan door prize dari panitia. Untuk itu, saya akan berkolaborasi dengan Ibu Eha. Iya, boleh diberikan pertanyaannya apa saja? Silakan, Bu Eha. Ibu-ibu tadi sudah mendapatkan selebarannya dari Ibu narasumber. Mangga Bu Haji pilih pada didugikan pertanyaan apa? Terima kasih Ibu Moderator, Ibu-ibu, Bapak-bapak, karena waktunya sangat sempit ya. Sebenarnya materi kan masih banyak, cuman saya akan menyampaikan yang terakhir aja. Karena judulnya itu kan meneladani akhlak Rasulullah dalam berdakwah. Di sini ada poin-poinnya. Satu, dakwah ikhlas mencari ridho Allah. Jadi dakwah itu syaratnya satu harus ikhlas. Ikhlas itu karena Allah ya. Jadi bukan karena siapa-siapa. Seperti juga doa kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi satu, Rasulullah berdakwah dengan ikhlas, mengharap keridhaan Allah saja. Yang kedua, dakwah dengan ilmu. Mana mungkin seseorang bisa dakwah kalau tidak menguasai ilmu pengetahuan, terutama bab agama. Makanya disampaikan untuk risalah kepada umat.
Yang ketiga ada dakwah dengan hikmah. Hikmah juga termasuk ilmu-ilmu yang sangat tinggi sehingga ketika disampaikan menjadi sesuatu yang baik bagi masyarakat. Dan yang terakhirnya adalah dakwah dengan sabar. Tentu karena ketika dakwah mengajak manusia dari gelap kepada cahaya terang benderang ya. Nah, siapa yang bisa memberi hidayah kepada manusia hanya Allah. Tetapi jalan untuk memberi hidayah itu bisa dari para daiyah di antaranya. Dan mudah-mudahan kita sekalian bisa berdakwah di lingkup kita. Yang jelas kita mengajak orang-orang kepada kebaikan. Karena menurut hadis Rasulullah, manda'a ila khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka yang mengajaknya saja mendapat pahala seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berdakwah. Amin ya rabbal alamin ya. Katanya harus memberi pertanyaan, jangan-jangan tadi bertemu dengan Bapak Wakil Bupati sudah hilang itu yang dijelaskan tadi ya. Saya harus bertanya apa kalau ditanya ada Pak Sahrul Gunawan teh ada. Ganteng tidak? Ganteng tak kalau ditanya seperti itu pasti ya. Tapi tadi ada yang nyangsang gitu sedikit Bu? Ada enggak? Nah, yang saya tanyakan ya, yang saya tanyakan diantaranya taman surga itu banyak. Taman surga itu di mana-mana. Tapi di antaranya ya adalah majelis taklim seperti ini. Tadi ada hadis. Barang siapa yang menempuh satu jalan, maka titik. Ada yang bisa jawab enggak? Oh, ini nih katanya. Boleh? Boleh Bari duduk. Ini ada yang mau tanya. Saya ulangi ya. Tadi ada taman surga di mana-mana. Ada salah satu hadis barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis taklim tapi bade milari ilmu, ada jaminannya itu apa? Bangga. Iya, tepuk tangan, Masya Allah, pintar banget ya. Jadi ya orang yang menempuh Iya. jalan akan mencari ilmu dimanapun itu, maka jaminannya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tepuk tangan dong buat adik. Siapa Adek namanya? cantik, pinter. Lesti. Oh, Lesti Kejora. Saya pikir tadi Lesti, ya kan. Saya mau bilang, kenapa gugatannya ditarik? Lesti Kejora. Iya. Iya. Ada satu lagi. Iya, Sebelum satu ini lagi ya. nanti kita akan ada jeda sedikit untuk penyerahan secara simbolis mushaf dari Ibu Dr. Hajah Dewi. Iya, Ya. baik-baik ya. Untuk yang satu lagi ya, sholat munfarid satu orang, sholat berjamaah banyakan boleh lebih dari satu ya. Itu ada jaminannya ya. Sholat berjamaah jaminannya apa? Siapa yang mau jawab? Tuh ada yang acung tangan di dalam tuh yang mana tuh? Iya, silakan Ibu. Yang di belakang banget ya, yang Iya. Oh, yang di belakang banget. Mohon maaf Ibu yang di belakang Ibu. Yang di belakang Ibu. Ya. Iya. Iya. Iya, Oke. Mangga. Boleh. Saya Sebentar, namanya siapa? Dari mana? Jawabannya apa? Iya. Bentar. Ops, iya. Dengan Ibu siapa? Mendapat 27. Oh, itu ibunya siapa namanya? Oh, Ibu Dini Rahmatillah Dari mana? dari Sirnagali. Oh iya, oke. Jawabannya apa? Mendapat ganjaran 27 Apa? derajat. Iya, mendapat ganjaran 27 derajat. Benar, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Terima Ibu, kasih. boleh ke Iya. depan untuk mengambil? Enggak, biar saya yang wakilkan. Ya, terima kasih ibu-ibu bapak-bapak karena tadi kan yang namanya ceramah itu dibuka sekarang ditutup ya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya sekalipun sempit waktunya tapi insya Allah tadi ayah nunapalnya. Mudah-mudahan nanti dibaca aja ya makalahnya di rumah. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.